Selamat pagi semuanya, masih semangat kan PJJ-nya? Oke, bertemu kembali dengan Miss Lisma. Oke, hari ini kita akan membahas materi baru tentang akuntansi, yaitu tentang laporan keuangan. Kalau kemarin kita sudah mengerjakan kertas kerja, laporan keuangan ini adalah lanjutan pencatatan setelah kertas kerja. Nah, apa aja itu laporan keuangan? Kalian sudah pernah belajar ada 4 laporan keuangan, tapi yang khusus di saat ini yang akan kita pelajari hanya 3. Apa aja itu? Yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi, apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi itu adalah laporan yang menyajikan semua pendapatan dan juga semua beban. Boleh dikatakan dalam laporan laba rugi itu adalah total pendapatan dengan total beban. Nah, yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu apa? Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyajikan modal perubahan modalnya kita, yaitu nanti dari modal awal yang akhirnya nanti kita peroleh modal akhir. Untuk rumusnya nanti Miss Lisma akan jelasin. Oke, yang ketiga itu adalah neraca. Yang harus diingat dalam neraca itu adalah apa itu neraca? Neraca itu adalah posisi keuangan suatu perusahaan. Nah, posisi ini maksudnya di sini adalah berapa harta kita, berapa utang kita, dan berapa modalnya kita. Nah, sedangkan laporan yang keempat yaitu adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini adalah laporan yang mencantumkan berapa besar kasnya kita dan berapa penggunaan kas kita selama satu periode. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu adalah harta sama dengan utang tambah modal. Untuk bentuk laporan keuangan sendiri harusnya sudah tahu ya, karena pada materi sebelumnya kita juga sudah pernah mengerjakannya. Nah, sekarang kita masuk aja langsung ke dalam cara menghitung laporan keuangan. Nah, yang pertama yaitu adalah laporan laba rugi. Nah, dalam laporan laba rugi kalian harus ingat rumusnya itu adalah laba atau rugi sama dengan total pendapatan dikurang total beban. Nah, untuk itu harus diingat rumusnya. Kalau tidak diingat rumusnya akan sulit untuk mengerjakannya. Nah, contoh soal contohnya misalkan seperti ini. Nah, dalam suatu perusahaan diketahui pendapatan jasanya 3.500.000, pendapatan servis 4.800.000, beban gaji 500, beban sewa 1.500.000, dan beban listrik 200. Nah, karena tadi rumusnya adalah laba atau rugi itu sama dengan total pendapatan dengan total beban, maka untuk mencari laba atau ruginya kita harus masukkan ke dalam rumus. Nah, tadi total pendapatan kita berapa? Kita cek. Nah, pendapatan kita ada 2, yaitu pendapatan jasa dengan jasa servis, yaitu 3.500.000 dengan 4.800.000. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Nah, total beban kita apa aja? Beban gaji, sewa, dan listrik. Maka kita masukkan juga 500 ditambah 1.500 ditambah 2 juta. Nah, jadi total pendapatan kita menjadi 8.300.000 dan total beban kita menjadi 2.200.000. Oleh karena itu, setelah dikurangkan hasilnya menjadi 6.100.000. Apakah dia laba atau rugi? Mari kita cek. Nah, karena hasil perhitungannya positif, maka laporan tersebut boleh dikatakan sebagai laba, dan labanya adalah 6.100.000. Sampai di sini paham ya? Bisa ya gampang ya? Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan cara untuk menghitung laporan perubahan modal. Nah, rumus yang digunakan itu adalah modal akhir. Ingat ya, modal akhir sama dengan modal awal ditambah atau kurang laba atau rugi dikurang prive. Nah, ini juga harus dihafal. Kalau tidak dihafal maka nanti tidak bisa mengerjakan soal. Nah, contoh soal yang pertama diketahui. Nah, modal awal 34 juta, labanya 6.100.000, sedangkan privenya 500.000. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah kurang laba atau rugi dikurang prive. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Modal awal kita 34 juta. Nah, ditambah. Kenapa ditambah? Ditambah karena di sini laba ya. Nah, karena laba maka kita masukkan rumusnya tambah.
Nah, berarti tambah 6.100.000 dikurang 500.000. Nah, maka hasilnya adalah 39.600.000. Nah, gampang kan ya? Nah, oke. Contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu adalah diketahui modal awal 17.500.000, modal akhir 12.300.000, sedangkan ruginya 5 juta. Nah, yang ditanya prevonya. Nah, tetap pakai menggunakan rumus modal akhir sama dengan modal awal tambah atau kurang laba atau rugi dikurang privo. Nah, kita masukkan. Modal awalnya 12.300.000, modal akhirnya 17.500.000. Nah, dikurang. Kenapa dikurang? Karena di sini adalah rugi. Makanya jadi tandanya di sini kurang. Dikurang berapa? Ya, dikurang 5 juta. Nah, dikurang privo. Kenapa X? X karena ini yang ditanya. Oke, sekarang kita selesaikan dulu hasilnya. Nah, ini berarti 12.300.000 sama dengan 12.500.000 dikurang 5 juta, hasilnya 12.500.000 dikurang X. Nah, kita pindahkan X-nya ke sebelah kiri, sedangkan 12.300.000-nya ke sebelah kanan. Karena berpindah posisi, maka tandanya berubah. Nah, ini tadi negatif, berarti di sini jadi positif. X sama dengan 12.500.000 dikurang. Kenapa? Karena dia pindah posisi. Nah, dikurang 12.300.000. Jadi X sama dengan 200.000. Nah, jadi privo yang kita peroleh adalah 200.000. Bisa dipahami ya? Oke, untuk contoh soal yang ketiga. Nah, model soal yang ketiga, jika diketahui modal awalnya 25.400.000, modal akhirnya 32.700.000, pendapatannya 10 juta dan privonya. Nah, yang ditanya beban. Nah, rumusnya apa, Miss? Tetap rumusnya adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah kurang laba atau rugi dikurang privo. Kita masukkan. Nah, laba di sini ini tadi rumusnya di awal apa? Laba adalah total pendapatan dikurang total beban. Nah, itu kita masukkan ke dalam rumus laba ruginya. Oke, nah sekarang kita masukkan angka-angkanya. Modal akhirnya kita 32.700.000, modal awal kita 25, pendapatan kita 10 juta, sedangkan bebannya X karena X yang ditanya, bebannya yang ditanya. Nah, dikurang privonya 300.000. Nah, jadi kita selesaikan dulu. 32.300.000 berarti 25 ditambah 10 juta dikurang 300.000, maka hasilnya adalah 35.100.000 dikurang X. Maka kita pindah seperti yang tadi, X-nya ke sisi kiri, sedangkan 32.700-nya kita pindahin ke sebelah kanan. Nah, berarti X sama dengan 35.100.000 dikurang 32.700.000, maka hasilnya 2.400.000. Maka beban kita adalah 2.400.000. Bagaimana? Gampang kan anak-anak? Oke, semangat untuk mengerjakan soalnya.